kan saya jawab semua. Hmm. Ternyata orang itu lagi yang melaporkan, ngirim video saya kalau nggak salah yang diupload di TikToknya Lora Ombul yang dulu jadi supir saya itu yang ikut saya Hmm. gemuk Iya, iya. itu. Nah, terus dikirimkan ke Mekah, diterjemahkan bahwa saya di dalam video itu menyeret-nyeret nama besar guru saya. Yang Hmm. marah dikirim oleh teman saya yang Sampang itu ke beliau. Apa jawabnya beliau? Nah, jawab guru saya yang satunya itu, wallah musibah katanya. Musibah. Lau, iya, wallah ada musibah. Lau ma yaqulu Ja'far hada sahih, hada musibah di Ba'alawi. Artinya begini, wah ini musibah katanya. Kalau memang apa yang disampaikan Ja'far itu benar, sahih katanya, Hmm. maka ini musibah bagi kaum Ba'alawi yang derisa. Dan bukan cuma itu Mas Rizky. Saudara sekalian, klarifikasi ke Haji Ja'far yang viral di mana beliau itu meneliti daripada tesisnya ke Haji Umaruddin dan perilaku klan Ba'alwi ini, saudara sekalian, dan akhirnya berkesimpulan bahwasanya klan Ba'alwi ini memang sungguh-sungguh sesat, saudara sekalian, dan ternyata kronologi aslinya dalam video yang sekarang akan kita tayangkan ini, saudara sekalian, itu beliau itu difitnah, saudara sekalian. Difitnah oleh salah seorang temannya, ya, salah satu seorang temannya, alumni, yang melaporkan kejadian yang tidak sesuai kebenarannya kepada guru Ki Haji Ja'far ini, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Yang ada, entah itu saya tidak kenal ya, dan tidak tahu latar belakangnya. Seseorang yang juga tanda kutip menyerang jenengan itu. Nah, kita akan ngobrol-ngobrolin itulah, meskipun sudah diklarifikasi di video jenengan pribadi, tapi kita mau ngobrolin itu. Jafar itu uh, yang tanda kutip ya, kalau ini yang menegur jenengan itu putra guru jenengan atau cucu guru jenengan atau gimana? Putra. Jadi beliau itu adalah putra Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, jelas gitu, yang Jelas. sekarang meneruskan guru saya itu di pondoknya di Rosefa Mekah. Gitu. Beliau itu yang paling sepuh dari putra laki-lakinya. Oh iya. Nah terus kok bisa mengirimkan voice note tentang jenengan itu, kronologinya gimana ya? Baik, ini yang ingin saya jelaskan memang. Jadi dari dulu Mas Riki saya memang mengantisipasi itu. Jadi kalau memang nanti apa yang saya lakukan di sini atau yang tesis saya nanti dilaporkan ke Mekah, apa antisipasi saya dan apa langkah saya. Nah, dan sudah saya ukur kalau memang ke Mekah itu ya saya pasti kalah karena saya sendiri kan. Ya, saya sendiri dan pengurus-pengurus di sana itu kebanyakan ya Ba'alawi. Oh Nah, gitu, tapi benar-benar. Ya, iya, ya. Kok gimana ceritanya pengurusnya sebagian besar Ba'alawi ya? ya memang Ba'alawi ini menurut saya hebat. Kenapa hebat? Jadi di mana ada tempat menurut dia ini gimana ya? Kalau ada tempat menurut dia ini menjadi lahan basah untuk pergerakan mereka, maka mereka akan menguasai tempat itu. Iya, iya. Maksud, paham ya? Enggak, paham, paham, paham. Jadi dari dulu dari Maimun Al-Qaddah dan tim-timnya. Jadi memang yang mereka itu cari tempat-tempat strategis di dalam melancarkan dakwahnya. Nah, pondoknya Said Muhammad ini memang salah satu tempat yang paling strategis. Iya, iya. Iya, makanya mereka itu ada yang berkorban untuk diam di sana agar bisa menguasai tempat itu. Jadi dari santri pertama itu nggak pulang sampai sekarang. Coba bayangkan. Iya. Berapa puluh tahun yang lalu itu nggak pulang sampai sekarang. Ya anak-anak di sana ya untuk menguasai tempat itu, Mas Riki. Iya, Iya. Terus yang dari Solo itu juga ikut-ikutan nggak pulang di sana yang menjadi sekjen pengurus pondok sekaligus bendahara.
Ya, Yang garis baku itu siapa? ketua pengurusnya dari Bangil. Ya, Al Idrus. Kalau yang Hmm, dari Solo itu kan Assegaf. Jadi memang mereka itu hebat, memang. iya, iya. Kalau memang ini tempat ini nanti akan menjadi tempat strategis untuk dakwah mereka, untuk gerakan mereka, ya maka mereka mengorbankan dirinya untuk tinggal di sana, seperti itu. Numpang nama besar lah ya. Iya, katanya orang Madura seperti kodok itu. Ya, kodok itu cari tempat yang benes katanya, yang banyak Hmm, airnya. Kalau ada banyak, jadi kodok itu ya bertahan di situ. Memang gitu. iya, iya. Kembali ke kronologi ya, gimana ya? Baik, kronologi ya. Eh, kan kemarin saya itu ya ada telepon, terus ada dipanggil dan juga ada pokoknya ya saya takut sekarang nyebut orang itu Mas Rifki, takut apalagi menyebut nama guru. Hmm. Karena kemarin hampir saja saya itu klarifikasi di komen TikToknya Bang Sering diblokir. Itu kemudian dikirim lagi ke Mekah dan diterjemahkan bahwa saya ini menyeret nama besar salah satu guru saya, dan saya dituduh membawa-bawa nama besar guru saya untuk polemik nasab ini untuk tesis saya. Hmm. Waduh, hampir saja ini ada apa ya, ada segmen kedua dalam teguran guru itu, tapi alhamdulillah teman-teman saya sudah mengantisipasi itu. Akhirnya teman-teman saya itu menjadi Hmm. pengacara saya untuk menjelaskan bahwa video yang dikirim itu tidak sesuai dengan terjemahan yang diterjemahkan oleh si pengadu. Nah, gitu. Pengadunya tahu. Jadi, Jenengan tahu iya, tentunya. apanya? Pengadunya tahu. Oh iya, sudah tahu. Saya kan heran, masih saudara saya sendiri, orang Madura, iya yang mengadu itu. Kalau yang mengadu si pertama itu, ya nggak tahu. Soalnya, tapi kan begini dulu. Setelah voice itu dikirim di internal santri, ada salah satu santri yang mengirim ke saya. Hmm. Asi katanya. Jadi Asi itu kan saudaraku. Hati-hati, ini ada voice teguran dari Sid Ahmad. Nah, kalau nanti ini disebar, maka yang jelas pasti di framing, difitnah, dan dijatuhkan, dicaci maki segalanya. Hmm. Nah, terus saya dengar voice itu. Oh, ini berarti kan begini isinya. Marhaban ya Kiai katanya, bahasa Arab tuh marhaban ya Kiai. Nah, terus di antaranya Toyib ya Kiai Adi katanya. Nah, berarti ini ada orang yang bernama Kiai Adi Hmm. yang melaporkan. Nasihati Ja'far, kenapa berani menyerang para sadeh yang di sana. Wah, berarti saya ini tanpa dasar apapun seolah-olah sudah menyerang para sadeh yang disebut di situ, yaitu adalah Habib Ba'lawi. Berarti ini saya sudah antisipasi sebelum itu beredar, saya cari langkah-langkah untuk saya klarifikasi. Hmm. Tapi sebelum itu saya menyarankan kepada teman-teman saudara-saudara sealumni, tolong jangan seret nama besar guru kita terhadap polemik nasab. Tolong. Kenapa? Karena sejauh ini Ba'alawi tidak bisa menyanggah uh, bantahan Keimat atas keabsahan nasab mereka. Jadi kalau nanti guru saya itu diseret, guru kita ini diseret, seolah-olah guru kita ini berada di pihak yang lemah, yang sampai saat ini tidak bisa menjawab terhadap bantahan Keimat yang 12 pertanyaan itu akan keabsahan nasab mereka. Nah, dan kata saya yang kedua, di dalam polemik nasab ini di sini ada dua kubu yang berbeda. Nah, kubu Habaib dan kurcaci-kurcacinya, kibin-kibinnya, terus ada kubu Wali Songo, Kiai, yang juga ada pengikut-pengikutnya dan yang percaya kepada Wali Songo. Otomatis nanti kalau guru kita diseret ke sini, maka nanti akan digoreng, akan dipindah-pindah, dan saya tidak tidak tega kalau harus mendengarkan
suara guru atau video guru itu dipindah-pindah, dilempar-lempar, dan juga digoreng. Saya tidak tega dan saya tidak rela. Saya bilang gitu. Ternyata Mas Rifki, akhirnya voice itu diedar. Waduh, diedarkan heboh di TikTok, banyak yang nyari saya, di YouTube banyak yang nyari saya, bahkan di WA pun, ya, amit-amit di WA apalagi kan gitu. Terus banyak yang datang juga ke rumah yang dari Madura itu. Ini kalau nggak dijawab bahaya katanya. Makanya saya nunggu waktu karena itu bertepatan dengan akhir sana di pondok. Jadi saya masih fokus dengan pondok, dengan imtihan, dan saya masih mau istikharah karena ini dengan guru. Pokoknya jenengan harus klarifikasi walaupun 2 kalimat, gak harus panjang. Ini bahaya ini. Ini nanti juga ke pondok ke ini, kena semua katanya Pak. Akhirnya selesai imtihan, malam itu saya naik ke komarnya si Kike pertama. Di sana saya klarifikasi. Kemudian saya naik ke komarnya sering blokir. Yang sering blokir. Saya juga klarifikasi besok malamnya. Baru di malam ketiga setelah imtihan itu, saya klarifikasi sendiri di YouTube saya itu. Akhirnya setelah itu saya nganter santri ke Ampel, kan besoknya pulangan, nganter ustaz, saya nganter santri ke Ampel perpisahan itu. Ternyata ada juga di salah satu muhibbin kurcacinya Habib itu melaporkan juga di situ. Berarti selama ini tuduhan saya benar, gitu Mas Rifki. Bentar ya, Saya izin potong. Maksudnya ngelaporin kemana? Yang ke guru satunya. Oh, Iya. bukan ke yang Mekah, tapi ke yang lain. Enggak Mekah juga, tapi kan saya punya 4 guru di Mekah. 4. Ya. Tapi yang paling sentral itu 2. Jadi dilaporkan ke yang satunya ini. Akhirnya teman-teman telepon saya, Japri, kamu dilaporkan itu di grup cobaan. Saya kan masih fokus nganterin santri. Masa iya sih, dia bilang gitu. Teman-teman saya sendiri dan juga masih saudara. Saya tahu orangnya lagi. Kemarin itu setelah acara Khol Sayyid di Malang, memang dia Japri saya debat. Bahasa Indonesia, bahasa Arab, saya ladeni. Bahasa Arab, bahasa Indonesia saya ladeni, ya bahasa Arab saya ladeni, tapi bahasa Inggris bahasa Inggris saya nggak tahu. Nah, dari situ saya anggap selesai orang itu bencinya sama saya, karena kan saya jawab semua. Ternyata orang itu lagi yang melaporkan, ngirim video saya kalau nggak salah yang diupload di TikToknya Lora Ombul yang dulu jadi supir saya itu yang ikut saya. Itu terus dikirimkan ke Mekah, diterjemahkan bahwa saya di dalam video itu menyeret-nyeret nama besar guru saya. Ya marah. Akhirnya ya karena guru saya itu nanya, untungnya masih nanya di grup kepada teman-teman, benarkah apa yang disampaikan Ja'far di video ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh si pengadu. Beliau jelaskan. Akhirnya ya teman saya dari Sumeneb, dari Sampang, Ketapang itu turun tangan semua menjelaskan apa yang sesungguhnya. Akhirnya si pengadu itu marah dan menyuruh sekjen organisasi alumni itu untuk mengeluarkan saya. Saya bilang, mengeluarkan dari organisasi alumni, dari organisasi bahkan dari grup WA. Ini kata saya, dia yang memfitnah saya, mengadu saya kepada guru, kok dia yang marah, kok saya suruh dikeluarkan. Saya bilang sama Pak Sekjennya itu, ya kalau kamu takut sama dia, saya bilang gitu, silakan dikeluarkan. Tapi nanti ke depan, kalau ada orang yang tidak cocok sama dia dan kelompoknya, dia punya kelompoknya, tidak cocok sama dia dan kelompoknya, maka dia pasti minta kamu suruh mengeluarkan santri tersebut. Ya bukan tambah besar organisasi ini, akhirnya mengecil karena setiap orang yang tidak cocok sama dia pasti minta disuruh dikeluarkan. Iya, begitu Mas Riki. Kan aneh kata saya, dia yang mengadu, dia yang menyerang, dia yang memfitnah, kok dia yang marah? Karena ketahuan bohong ya.
Iya, karena mungkin karena ketahuan, terus gagal fitnahnya. Saya gagal dimarahi kan gitu. Ya, terbakar sendiri. Iya. Iya, Ya Jafar, berarti guru kedua jenengan itu tahu bahwa wadulan si pelaku itu tidak benar. tidak benar, alhamdulillah. Iya. Ya berarti tahu Dan, kan guru tahu. jenengan. Oh, ya. Dan juga itu minta apa yang saya tulis dari hurufat itu. Beliau. Nah, Iya. terus akhirnya si teman saya yang Sampang itu mengirimkan itu semua. Bahkan kemarin itu karena saya sibuk, jadi Kiai Galib itu menerjemahkan buku hurufat itu sebagian diterjemahkan dengan bahasa Arab dan dikirim oleh teman saya yang Sampang itu ke beliau. Apa jawabnya beliau? Jawab guru saya yang satunya itu, wallah musibah katanya. Musibah. Iya, wallah ada musibah. Lau ma yaqulu Ja'far hada sahih, hada musibah di Ba'alawi. Artinya begini, wah ini musibah katanya. Kalau memang apa yang disampaikan Ja'far itu benar, sahih katanya, maka ini musibah bagi kaum Ba'alawi yang dari Isa. Dan bukan cuma itu Mas Rizky, video-video itu juga yang membanding-bandingkan kakinya Habib yang ahli maksiat dengan 70 kepala kiai itu sama teman saya itu dikirimkan dan diterjemahkan. Jadi katanya beliau itu, wallahi ana ma asma hadza min amwat. Katanya, hadza awwalu ma sami'tu wa ma ra'aitu. Jadi saya dari dulu tidak pernah mendengar apa yang dilakukan oleh Ba'alawi dengan membanding-bandingkan kakinya orang ahli maksiat, ahli zina, ahli minum khamr dengan 70 kepala kiai yang ahli. Ini baru saya lihat dan ini baru saya dengar. Katanya beliau. Kembali kepada yang awal. Yang voice sudah beredar. Oh, ternyata ini laporan sepihak, benar apa yang sudah saya antisipasi. Jadi seandainya disampaikan kepada beliau akan kesesatan-kesesatan Ba'alawi, dari fanatisme Ba'alawi membanding-bandingkan, mufadalah, menghina yang lain, pasti beliau tidak akan marah. Seperti itu. Ya Jafar, itu kan guru jenengan itu kan mungkin ini saya tidak tahu. Mungkin kan baru tahu satu video dari klan Habib Ba'alawi yang versi membandingkan antara ras Habib dengan kealiman. Apakah beliau juga tahu tentang ceramah-ceramah klan Habib Ba'alawi yang lain? Itu kan banyak datanya. Itu sudah saya kumpul-kumpulin juga, sudah saya transkrip. Banyak saya transkrip tapi belum diterjemahkan ke bahasa Arab ya. Seandainya tahu itu ceramah dari klan Habib Ba'alawi yang sesat-sesat itu menurut jenengan akan gimana itu? Ya pasti akan mengecam Ba'alawi juga loh. Soalnya, kenapa saya yang di kitab ketiga itu saya murni bukan buku, kitab bahasa Arab semua. Ini biar nanti yang tidak bisa berbahasa Indonesia atau guru-guru saya yang di Arab nanti bisa membaca kitab itu dan ya bisa tahu lah apa sebab penyebab dari polemik nasab yang terjadi di Indonesia ini. Jadi saya sampaikan kepada guru saya, ini bukan hanya hadza ma huwa kama ra'aytum ya Sidi. Jadi ini tidak seperti yang kamu lihat dan tidak seperti yang kamu dengar. Wahai guru, di sini fi wara hadza di balik ini adalah ada harokah yang tercium adalah harokah imamiyah Ismailiyah dari kelompok Syiah. Kami bisa memahami dari apa yang mereka sampaikan fil manabir wa fil mujtama'at fil hafalat. Jadi di dalam mimbar-mimbar khutbah, di dalam mimbar-mimbar pengajian, di dalam mimbar-mimbar acara pertemuan, perkumpulan, semua itu mereka di sini ada fihi tahrif. Di sini ada penyelewengan tafsir, penyelewengan arti dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah kepada leluhur mereka untuk gerakan mereka. Itu mesti saya sampaikan. Itu disampaikan di kitab yang ketiga ya? Bukan, ini via WA mesti. Di kitab yang ketiga itu lebih jelas, lebih lengkap. Terus makanya Mas Rifki di kitab yang ketiga kenapa agak lama? Di kitab yang ketiga ini saya bukan hanya menceritakan mereka,
Akan tetapi saya ceritakan yang pertama itu adalah leluhur mereka, terus yang kedua itu adalah pengikut-pengikutnya, terus yang ketiga adalah gerakan-gerakannya. Nah, dari sini, dari leluhur dan pengikutnya itu saya butuh data yang banyak, data nama. Nah, kan ini mau apa? Ada, kemudian tidak ada. Ada versi mereka palsu, kemudian ditidakadakan oleh Keimat sebagai tokoh fiktif. Ya. Nah, sekarang saya mau mengembalikan keadaan bahwa itu ada. Oleh karena itu, saya perlu data yang sangat konkret untuk membuktikan bahwa itu ada, tapi dengan sosok lain. Ya, Bukan Sayyid Ahmad bin Isa, tapi adalah sosok Maimun Al-Qaddah. Kan itu. Ya. Oleh karena itu, saya cari apa tokoh-tokoh yang mengelilingi Maimun Al-Qaddah. Dan tokoh-tokoh yang sebelumnya Maimun Al-Qaddah dan tokoh-tokoh yang setelah Maimun Al-Qaddah. Jadi ini istilahnya ke samping kena, ke atas kena, ke bawah kena. Kena semua. Mas Riki. Payobar rapi nih. Ya kayak Jafar, andai ulama-ulama di Arab Saudi tahu ceramah umpamanya Taufik Assegaf yang ceramah ikut Al-Quran tapi tidak ikut Habib, ente sesat misalnya. Kemudian ada ceramah dari Habib yang lain, jika tidak mengakui Habib maka keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kan akan menjadi ramai juga akhirnya nanti di Arab Saudi. Makanya nanti saya ambil video mereka satu persatu. Nanti saya setelah itu video saya menjelaskan dengan bahasa Arab. Nah, menarik itu ya. Cocok, saya dukung itu ya. Kalau apa namanya, nanti kalau butuh data-data yang lebih banyak lagi ya bisa hubungi saya nanti. Kalau saya bahasa Indonesianya dengan yang bahasa Arabnya nanti itunya, ya kan? Soalnya gini kan, orang-orang atau ulama-ulama yang di luar Indonesia atau di luar Indonesia, Malaysia khususnya, itu kan tidak mengetahui secara persis keadaan yang terjadi di negara kita kan. Nah, kita butuh menginformasikan apa yang terjadi, terutama tentang ceramah-ceramah mereka, ajaran-ajaran sesat mereka itu kan. Akhirnya supaya mereka bisa mengetahui secara lebih detail, secara kronologinya bagaimana, sehingga mengerti, tidak salah paham kepada kita kan ya. Disangkanya kita, ya disangkanya seperti jenengan, kita menyerang sesuatu yang tidak ada masalah misalnya. Loh enggak, ini kronologinya ya ada masalahnya begitu. Makanya kan kemarin itu saya mau bikin video itu bahasa Arab untuk menceritakan kronologi terjadinya polemik nasab di Indonesia. Tapi kemarin masih sibuk dengan memulangkan Ustadz, terus persiapan awal Ramadan dan Ramadan selama 1 bulan. Jadi insya Allah beberapa hari ini nanti saya akan bercerita, bukan masalah ini fitnah atau menggibah mereka, enggak. Akan tetapi menjelaskan kronologi terjadinya polemik nasab itu sebabnya apa. Kembali kepada Al-Quran, waja'alna likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Jadi kembali tidak satupun kejadian di muka bumi ini lepas dari sebab. Pasti ada sebabnya. Nah, oleh karena itu sebab penyebab terjadinya polemik nasab itu siapa? Nah, makanya akan saya urai nanti satu persatu dengan versi bahasa Arab, kemudian di video berikutnya versi bahasa Indonesia. Biar teman-teman yang di sini juga paham. Seperti Mas Riki. Iya, iya. Karena ini penting Mas Riki. Karena polemik ini sudah dibawa ke Timur Tengah kan sama mereka. Iya. Ya udah sekalian aja kita internasionalisasikan kan ceramah-ceramah sesat mereka kan. Insya Allah. Banyak itu udah saya daftar, udah saya kompilasi, tapi memang belum 100%. Itu nanti memang tujuannya salah satunya seperti yang akan dilakukan Kiai Jafar, jadi kita bisa saling melengkapi nanti. Cuma bahasa Arabnya saya punya keterbatasan di situ. Kiai Jafar kan sudah mengirim voice note yang menceritakan yang tadi itu loh, yang tentang kronologi sama harokah dan ajaran-ajaran sesatnya itu kan. Apa respon beliau mendengar penjelasan dari jenengan Yai? Ini saya transit, bukan voice note, tulisan saya melalui teman saya yang di Sampang itu.
Oh, terkait Iya, difference dalam karena tulisannya. saya selama ini masih diam. Bahkan sudah ada dalam WA saya. Sekarang saya masih draft, belum saya kirim. Hmm. Karena teman-teman ini biar menjelaskannya itu lebih leluasa. Hmm. Jadi seolah-olah saya diam dulu. Gitu, Mas Rifki. Yo, seolah-olah apa ya? Kurang jelas. Gimana? Tadi seolah-olah apa? Jenengan seolah-olah apa? Seolah-olah ini saya diam dulu. Oh. Karena kan yang dituduh saya kan, Ya. yang dilaporkan saya. Jadi kalau saya terlalu ngadang, katanya orang Madura itu nanti takut dibilang nikok bule. Iya, ini saya kan gitu kan, nggak fair itu. Jadi biar teman-teman saya dulu lebih leluasa menjelaskannya. Tapi tanggapannya beliau tadi, lau sahha ma yaqulu Ja'far. Jadi seandainya apa yang disampaikan Ja'far ini benar, sahih, Allah musibah, ada katanya. Ini musibah libaan Nabi. Jadi musibah untuk Nabi kalau memang ini benar. Oleh karena itu satu video sama teman saya yang disampaikan itu sudah dikirimkan. Satu video. Jadi ini buktinya gitu. Ini buktinya guru. Ini buktinya. Waduh katanya. Ini musibah katanya. Video itu adalah musibah. Karena memang tidak ada dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi dalam hadis, dalam Al-Quran, membanding-bandingkan ulama dengan dzurriyyah, itu tidak ada. Adanya itu semenjak munculnya Abdullah bin Saba. Itu adanya. Maka Abdullah bin Saba membanding-bandingkan Sayyidina Ali sebagai dzurriyyah Nabi itu dengan para sahabat. Sekarang Bokoya Abdullah bin Saba, warisan Abdullah bin Saba itu turun-temurun hingga ke Indonesia, membanding-bandingkan dzurriyyah yang sekarang, tapi yang dzurriyyah palsu kan. Ada datanya, membanding-bandingkan dzurriyyah seolah-olah dirinya itu adalah dzurriyyah yang asli dengan para kiai. Ini yang terbaru saya dikirim sama teman. Jadi katanya dzurriyyah itu lebih afdol daripada ulama. Iya. Jadi ini terbaru. Jadi percuma jadi ulama yang alim kalau tidak cinta dzurriyyah. Dan di belakangnya sumbar, saya tidak butuh penghormatan kalian. Wah, ini. Iya. Itu kalau tidak salah Habib Fahmi siapa begitu. Itu juga ceramah lebih afdol jadi Habib daripada ulama. Ulama yang tidak mencintai Habib gitu, kurang lebih ya, mencintai atau menghormati gitu. Kalau tidak salah ingat saya. Tapi datanya adalah percuma gitu. Kan banyak itu kayak ceramah-ceramah yang bilang percuma. Misalnya ya, orang sholat gitu, puasa, percuma kalau tidak mencintai Habib gitu. Kemudian seolah-olah mereka memposisikan klannya itu sebagai inti dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa kalau orang yang tidak mengakui Habib atau tidak menghormati atau tidak mencintai Habib itu keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kan artinya kan memposisikan dirinya sebagai inti dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri, padahal tidak. Iya. Coba andai tahu kalau ulama-ulama di Arab Saudi, andai ulama-ulama di luar negeri itu tahu ceramah-ceramah mereka, saya yakin mereka juga akan bereaksi seperti yang Kiai Ja'far dan kita semua. Iya, makanya sudah saya kumpulkan beberapa video, nanti saya terjemahkan dengan bahasa Arab, kemudian nanti saya simpulkan metode dakwah seperti ini bukan metode dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan tetapi ini adalah metode dakwah Ismailiyah. Oleh karena itu kami yang kemarin yang menjawab ke kurcaci bocil itu ya. Itu banyak yang terhibur Mas Rizky. Ya, katanya lucu caranya gerakan tangan itu sesuai dengan nada pembicaraan. Jafar, si budak itu ini juga apa namanya? Apa alumni As-Sofa juga atau bagaimana? Iya, tapi Khoriji. Mereka apa itu? Khoriji itu luar, maksudnya bukan dalam. Kebanyakan itu Khoriji itu dua. Ya. Tapi ngaji juga dia. Tapi ya juga bergabung di organisasi itu, tapi dengan titel status Khoriji. Gitu. Oh begitu ya. Oke, baik. Saya sebenarnya Mas Rifki kemarin itu saya tidak mau menjawab si bocil itu karena
kurang kerjaan kata saya. Hmm. Dan banyak sudah yang minta, tapi setelah itu videonya dia bocil itu digandeng dengan video saya. Wah, ini harus dijawab. Saya bilang, kalau nggak dijawab ini menyesatkan nanti. Oleh karena itu terpaksa saya menjawab. Iya. Iya, iya. Tapi ya Jafar, ada informasi yang saya terima ya, bahwa yang melaporkan jenengan itu salah satunya itu adalah Kiai Haji Sukron Makmun kalau tidak salah itu. Nah, Itu gimana ya? itu begini. Nah, minduan saya itu kan umroh. Gimana? Minduan saya, dua pupu ya, dua pupu. Pupu itu Itu kok. umroh. Iya. Minduan saya itu umroh, terus saya dapat informasi dari salah satu teman. Nah, ini minduan jenengan umroh, terus katanya guru. Saya takut untuk nyebut namanya guru itu, takut diterjemah, dipelintir lagi nanti terjemahannya. Gitu. Ketemu dengan guru kita, menanyakan itu, katanya, wah Majnun, ada Ja'far, gila Ja'far itu, katanya, kok bisa seperti itu. Nah, oleh karena itu saya tanya, Dek, benar kamu katanya sekarang umroh? Iya, ini baru pulang dari pondok. Oh ya. Terus apa yang disampaikan, apa beliau nggak nanya? Iya nanya panjang lebar. Nah, tapi kan saya jawab sesuai dengan apa yang jenengan sampaikan ke saya. Kalau selama 500 tahun nasab Alawi itu maudhu, waktu putus, tidak ada. Ya saya jelaskan itu Kak, katanya. Semua saya jelaskan apa yang saya dengar dari kamu dulu ketika di mana. Oke. Terus apa katanya beliau? Beliau itu menggeleng-gelengkan kepala, musibah ini Fatihah katanya. Kan belum tahu kan? Iya. Oh, kalau begitu coba saya kirimkan kesesatan-kesesatan Ba'lawi itu. Nah, saya kirimkan dari buku-buku Horofat itu, saya screenshot, enggak saya kirim PDF-nya Mas Rizky, karena di layout itu geser. Nah, saya screenshot, terus saya kirim, sampaikan ini ya. Nah, Ian besok saya ke sana katanya. Nah, terus akhirnya saya tanya besoknya, enggak ketemu katanya, tapi sudah saya sampaikan ke ketua pengurus yang di sana. Nah, tapi ini bukan Pak Alawi, yang satunya ini. Kalau yang satunya ini jernih dari Pak Alawi, nggak ada Pak Alawinya sama sekali, jadi saya aman. Ya kalau yang di sini, ya, di satunya lagi itu, wah Pak Alawi semua yang menguasai. Ini yang menguasai ya kita, saya maksudnya gitu. Iya, iya. Ada sih Pak Alawinya satu dari Semarang, satu cuma. Karena kalau yang guru ini yang saya tinggal di sana dulu, memang tidak begitu suka dengan Pak Alawi itu, ya kurang begitu suka. Kurang cocok lah ya gitu. Iya kurang cocok, iya kurang cocok karena memang beliau itu bilang mutakabirin, sombong-sombong semua. Oh, berarti tabiat atau watak mereka udah diketahui guru jenengan berarti ya? Iya, tapi bukan yang sekarang, abahnya dulu. Kan saya dulu di abahnya ya. Kalau yang sekarang enggak bilang seperti itu yang sekarang. Kalau nanti dipelintir lagi, saya dilaporkan lagi, difitnah lagi gitu. Yang dulu. Bahkan teman-teman yang santri-santri kuno ya, santri-santri lama ya sana itu. Beliau itu selama saya 10 tahun itu satu kali pun tidak pernah membaca Maulid Simtudur. Maulidnya Mbak Alawi. Tidak mau, tidak pernah. Satu kali pun. Jadi yang beliau pembaca Maulid kan. Suaranya enak ya. Yang beliau baca itu cuma Ad-Daibai, Maulid Ad-Daibai dan Maulid Ad-Bersenji. Seperti yang sudah dipakai oleh orang-orang Indonesia di sini. Kan baru sekarang Simtuduror itu, setelah ada santri-santri Yaman, baru sekarang banyak beralih ke Simtuduror. Kalau yang lama di Madura, Mas Rizky dulu masih kecil, nggak ada Simtuduror, ya. Yang ada nggak pernah ada dengar Simtuduror itu. Asing bagi kita. Jadi akhirnya saya nggak nanya loh tentang Sukron Makmun itu Mas Rizky. Dia itu ngasih tahu ke saya. Katanya teman-teman di pondok kemarin itu ada tamu. Siapa saya bilang gitu. Sukron Makmun. Terus bincang-bincang, ternyata Sukron Makmun itu ngasih tahu. Min auladikum katanya. Jadi anak-anak didik jenengan ada yang terpapar oleh Imat, terus dan menjadi pengikutnya Imaduddin Hadaya, digitukan. Siapa ditanyakan? Ja'far Madura. Waduh. Terus gimana beliau? Ya
Saya ada fotonya, ya di HP ini Hmm. ada fotonya tentang laporan itu. Dan saya juga melihat foto itu di grup alumni. Hmm. Dikirim kalau ada tamu ke Supra Makmun dan rombongan ke sana. Tapi waktu itu saya nggak tahu kalau itu melaporkan saya, nggak ada di grup itu. Ya, ya. Nah, saya tahunya kalau itu melaporkan saya itu ya dari kodir itu. Nah, Mas Rifki kemarin ketika saya diadukan oleh santri itu ke guru dan bahkan minduan saya itu disuruh klarifikasi tentang saya bahwa tidak ada terjadi perbincangan ini atau apa yang saya sampaikan di koman itu salah dan dan guru itu marah gitu. Aduh, saya voice di grup, Le, kok kamu jadi pengkhianat, saya bilang. Nah, bukti-buktinya belum saya hapus. Ya, ya. Voice saya dengan jenengan ini masih ada, dan buku hurufat itu masih ada, makanya saya screenshot. Setelah saya screenshot, saya kirim apa yang saya kirim ke dia itu melalui HP, dan saya kirim ke grup, dan bahkan beberapa voice yang berhubungan dengan itu juga saya kirim ke grup sebagai bukti kalau sudah terjadi komunikasi di antara saya dengan minduan saya itu. Nah, ini kalau Muhyiddin ini ternyata ya hebat juga, Mas Riki. Jadi bagaimana menakut-nakuti minduan saya itu dan menekan minduan saya itu bahwa apa yang saya sampaikan itu salah. Alhamdulillah, ini juga diedar suaranya dia itu karena ada klarifikasi saya versi jilid 2 ya tertutup lah. Yang salah pasti akan tidak laku. Ya, ya, ya. Ya. Kita ini apa namanya? Kita baca-bacakan komentar dulu ya, ya. Oke. Ada lagi yang mau sampaikan nanti ya setelah baca-baca komentar ya. Ya, ya. Sopian Bandung, Cigon Dewa Rahayu hadir Gus, Anggriawan Pujiarto Ramat Jati hadir, Temanggung hadir, Duta Konser, Assalamualaikum Gus dan Mas Rifki, Anggetan 5, Gus Channel, Habib Daubolawi Rungkat, bubarkan Tolawiyah. Diarjo, mantap Gus, tegakkan kebenaran walaupun pahit demi kemaslahatan umat Islam di Indonesia. Lombok hadir, Jambi hadir, Dian Bojonegoro hadir, mantap Kiai Muda. Jogja hadir, Simun, coba kasih kitab ke Alawi langsung ke Sayyid Alwi. Ini yang nyebut ya. Coba kasih kitab ke Alawi langsung ke Sayyid Alwi, bisa bubu mereka. Apakah ya Jabar, apakah kitab-kitab internal Alawi sendiri itu sudah pernah diketahui atau bahkan dikaji oleh guru jenengan? Bukan guru apa ya? Anak guru jenengan ya. Begini, kalau kitab-kitab Ba'alawi itu diedarkan di Mekah, pasti ditangkap. Siapa yang ditangkap? Ya, yang mengedarkan dan kitabnya pasti ditangkap. Kenapa? Karena itu sudah melalui penelitian internasional kalau apa yang disampaikan oleh Ba'alawi itu menyesatkan, pasti ditangkap itu. Ya, jadi seberapa yakin jenengan bahwa itu akan pasti ditangkap ya? Ini orang-orang Mekah internasional itu, Mesir, Mekah, Irak itu tidak suka sebenarnya dengan Asobiyah fanatik. Misalnya mengaku Allah, itu pasti di Mekah itu pasti akan ditangkap itu. Terus nyemek payudara itu kan menghalalkan sesuatu yang haram, itu pasti ditangkap. Jadi di Mekah itu Mas Rifki ya, kalau tentang kesesatan itu jauh lebih ketat daripada di Indonesia. Ya. Jadi artinya kan kalau artinya kalau pasti ditangkap, artinya kan budak-budak harus tahu bahwa ajaran dari Klan Habib Alwi itu sudah pasti sesat begitu. Coba kalau nggak percaya ya kepada muhibbin bawa kitab Syarhul Ainiyah Mas Rohul Rawi dan suruh jual di tuku-tuku kitab di Mekah. Kalau berani, pasti yang beli tuku itu ini kan ini pasti begitu. Buktikan coba. Bawa 5 atau 10 dari Jauharus Safat, Mas Rohul Rawi, Syarhul Ainiyah, terus kasih di tuku ini, jual, kasih gratis kamu jual 10 kitab ini, pasti disuruh buang itu.
Iya, iya. Soalnya di sana itu ya penyelewengan Tidak. agama akidah itu dianggap kriminal yang sangat berat di Mekah itu. Nah, tuh budak-budak monggo dicoba dites. Kan harus dibuktikan ya, iya kan? Kalau mereka merasa benar, coba buktikan jual kitab-kitab internal Balawi di Mekah. Tes, ayo. Siapa yang berani dari Muhyiddin itu? Iya. Yang satu ini ya, yang bukan Bughyatul Mustarsyidin, bukan yang itu. Itu kan Bu Ria juga ada kayaknya. Iya, tapi di sana agak cantik mainnya. Oh, agak Iya. halus gitu ya. Agak halus, nggak kasar. Yang kasar-kasar ini, yang kunuzus ada suruh, yang nyemek-nyemek ke payudara itu suruh jual di sana kalau berani. Yeah. Nah, saya ngidupin rokok dulu. Kemudian saya lanjutkan. Culture Javanese, saya menggunakan potongan video tapi melalui remix, jadi otomatis sudah tertahu dengan sumber aslinya. Mila Jeddah, dari Mila Jeddah. Terus sampaikan kebenaran, jangan sampai betul, rungkat. Karena bisa eksis para kabib pendosa dan profat bisa ruwet kabib. Kamal Niam, Assalamualaikum ya Ja'far Sodik. Salam dari Kudus, Jateng. Waalaikumsalam. Seluruh manfaat para babi Yaman makin kebakaran titiknya. Teja Sambodo, lanjutkan terus demi sebuah kebenaran dan demi masyarakat Indonesia khususnya pribumi agar lebih mencerdaskan. Imam Taib, Tegal, Bumi Jawa, masa Allah Kiai Muda, terus cerahkan warga Nahdien dari kaum Ba'alawi demi NKRI. Dancing in Moon, pembentukan RA, Rodatul Atfal, maksudnya itu ya, Rodatul Alawiyah. Di awalnya aja sudah dikirimkan sesurkati langsung dari Mekah yang membuat langsung kehancuran paguyuban Balawi dan sekarang terulang lagi bubuk Balawi di zaman. Ya ini terulang kembali dan kalau terus menerus polanya itu jadi ada ulang lagi di masa depan. Lebih banyak. Kemudian ada yang dari Indonesia, Pak Yai, Gus Wah dan Mas Riki hidup Kiai di bumi Nusantara. Hari Kuncoro ikut menyimak dan terima kasih atas pencerahannya Kiai Ja'far dan para Kiai Nusantara yang jujur menyampaikan informasi polemik nasab ajaran khurafat Balawi. Sunardo Hadi, jangan kasih kendor demi generasi muda ke depan dari pembodohan kabib-kabib Yahudi Yaman sang pembohong laknatullah. Jainuddin, Ba'alawi tidak ada hak istimewa sebagai WNI, status keluarga negaranya masih WNA, gara-gara moyangnya tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan tidak mendaftar ke warga negaraannya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian Pas Boys, libas tuntas Balwi, tidak tawar-menawar. Bomis polos, wali Adkom tobat 1 bulan hadir. Dan singgung saya aneh dengan PBNU yang terlalu sombong dengan polemik nasab ini. PBNU yang sekarang memang bukan jabatan untuk umat, tapi jabatan untuk politik yang minim ilmu. Capek lihat kelakuan PBNU. Ini apa? Suara dari publik ya. Sopir Kiai, kapan klan Bakul Sawi yang merongrong NKRI ini diganyang? Santri sudah nggak tahan ini. Purwa Prawira maju terus Kiai Nusantara lawan klan-klan dobol. Ngaku cucu Nabi tingkah lakunya jauh dari Nabi. Dasar klan paling sombong sedunia. Iya, sedunia itu. Iya, sedunia. Benar itu. Kemudian M. Hamzah Ar-Rahman, lebih baiknya bongkar dan ratakanlah makam-makam palsu yang tidak jelas, apalagi lewat mediasi goib dan lewat mimpi-mimpi halu, tahayul, dimanapun tempat dan makam palsu itu ada. Marga Ba'alawi pura-pura baik, pintar, licik, framing. Ahmad Musli pengen ikut berjuang Gus, tapi nggak punya kemampuan. Berjuangnya melalui medsos saja. Jadi dibikin short atau TikTok, video-video sesat dari Ba'alawi itu disebarkan. Betul. Jadi begitu di medsos kita ramaikan. Bomis polos sudah tadi, kemudian Fast Boy sehat-sehat wahai pejuangku, barokah ilmu, saya orang Madura, dukung Kiai. Salam Barbadrun Wonosobo no Ba'alawi adem ayem. Iya, kalau tidak ada Ba'alawi itu malah adem ayem. Kalau ada Ba'alawi itu musibah itu ya. Musibah. Musibah. Itu kan doktrinnya itu ya, kalau ada Habib Ba'alawi di suatu kampung, maka kampung itu akan aman, akan berkah gitu. Malah sebaliknya, musibah itu. Kasmuri, mantap Yai, teruskan perjuangan. Haris Kureisi, Bali ikut nyimak Gus. Priyadi Mariljan, Ba'alawi digugat ke MK tentang status kewarganegaraan. Klaten hadir.
Oh, halo, Kelaten. Ritnawati keren kayak Haji Ja'far. Perjuangan panjenengan pasti mendapat balasan yang sangat mahal dari Yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Amin, amin. Rosi Aska, imam untuk sekte anak-anak. Nah, kemudian Purworejo hadir. Anak Anta, agendakan pertemuan Kiai Imad dengan Sayyid Alwi Gus. Gitu. Ya, mungkin nanti ke depannya ya, entah kapan ada waktunya, insya Allah ke Mudah-mudahan. internasional. Mudah-mudahan bisa umroh bersama Kiai Imad, kemudian bisa menghadap kepada guru-guru yang di Mekah dan menceritakan dan membawa kitab-kitabnya itu. Iya, kita adakan seminar aja di sana ya sekalian ya, biar bersih sekalian kan. Ini begini Mas Riki, kan saya setiap malam itu kan ya kadang-kadang bergabung dengan para peneliti-peneliti di Timur Tengah itu. Jadi sebenarnya mereka itu juga gelisah. Dan sekarang ini di Timur Tengah itu penelitian bukan ke nasab, akan tetapi penelitian itu ke hadis-hadis palsu yang sudah diselip-selipkan oleh gerakan Imamiyah, Ismailiyah itu terhadap kitab-kitab yang ada. Terus misalnya hadis laulaka ma khalaqtul aflak, terus itu juga hadis ahlul kisah, ahlul bait itu ini sudah jadi perdebatan hangat di Timur Tengah. Saya mengikuti itu dan saya dikasih data-datanya, data-data lama, data-data kuno, bahkan juga data-data Sahih Bukhari yang belum tersentuh oleh Imamiyah. Iya, terus juga saya dikasih data-data bahwa Imam Bukhari itu sedikit sekali meriwayatkan hadisnya dari Al-Bait. Di situ ada apa ya? Ada angkanya. Kalau ke Imam Bukhari itu mengambil hadis dari Sayyidina Ali itu 27 hadis hanya. Terus dari Sayyidina Hasan kosong. Dari Sayyidina Husain itu hanya 2. Terus dari Muhammad Al-Baqir ini Muhammad Al-Baqir ini ternyata yang memberi lakop Al-Baqir itu adalah Abdullah bin Sabah. Bakir ini perut sapi. Jadi saking alimnya, saking luar biasanya, bahkan cuma bukan alim tentang kitab, alim semua ilmu, makanya dikasih judul Al-Baqir. Jadi di Islam itu walaupun ini ahlul bait, kita tidak boleh berlebihan. Sesuai dengan faktanya dan datanya. Untuk menanggapi kalau ahlul bait harus dipuji sedemikian wownya, nggak usah seperti itu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dari Al-Baqir ini hanya 25, dari putranya Ja'far Shadiq itu 0, tidak pernah, ini kan yang dianggap imam. Dan juga saya mengkaji sejarah-sejarah tentang pertikaian antara Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Ali. Jadi saya juga ambil dari semua sisi. Dan yang di tengah, ada yang pro Sayyidina Muawiyah tidak suka dengan Sayyidina Ali, ada yang pro dengan Sayyidina Ali tidak suka dengan Sayyidina Muawiyah, ada yang di tengah. Saya ambil semua itu, dan cerita-cerita itu pasti berbeda. Yang pro pasti akan menjelekkan yang dibenci, dan sebaliknya. Seperti itu, Mas Riki. Biar apa? Biar pengalaman saya ini luas. Biar hanya tidak membaca yang pro Sayyidina Ali saja atau yang pro Sayyidina Muawiyah saja. Jadi semuanya itu saya tahu, dan perbedaannya itu di mana, di situ. Kemudian Suparman Parman, Kiai yang menolak pencerahan dari Kiai Imaduddin biarkan saja, karena sudah terdoktrin akut sama Balawi. Lebih penak beri pencerahan pada yang masih awam. Ya, betul. Kemudian Junaidi dari Tangerang Selatan hadir. Tegal Jakarta hadir. Mursalin 1980, tolong si Wafi ditaubatkan Gus. Ya sudah, biarkan sajalah. Yang tidak bisa diselamatkan tidak usah repot-repot. Iya, la ikraha fiddin katanya. Tidak ada pemaksaan di dalam agama. Muhibin sejati, saya mantan Muhibin. Nah, ini testimoni nih. Saya mantan Muhibin, lama jadi pengikut Kabib. Memang apa yang disampaikan betul semua, dan saya bisa menyimpulkan para Kabib itu gerombolan para pendusta. Nah, ini dari mantan Muhibin. Dua Miss Polos, Taki Hayyan, pemilik kitab Karomah Kabib bisa mundurkan pesawat. Ya itu ada juga itu. Karomah mundurkan pesawat. Itu mau itu kalau ini saya bahas sedikit ya. Di ceramah yang mundurkan pesawat itu katanya saksinya adalah Habib Syekh. Habib Syekhnya masih hidup ya kan.
Jadi kita bisa tanyakan ke Habib Syekh itu para budak tolong tanyakan itu. Benar apa enggak? Biar jelas. Kemudian M. Hamzah Rahman lanjutkan para kiai-kiaiku NKRI tercinta, salam Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika UUD 1945. Salam NKRI harga mati, bravo, trio Madura, Batu Ampat. Lanjutkan kebenaran ilmiah dengan data manuskrip hujjah asli hak Purwa Prawira, klan gila kehormatan demi nafsu duniawi. Fadli Suwandi, nasab palsu Balwi sudah selesai, tinggal negara harus tegas tentang pemalsuan makam membelokkan sejarah bangsa Indonesia. Semua kegiatan klan Balwi di Indonesia harus dilarang, bubarkan RA. Oke. Mursali 1910, segera tobatkan si Wafi Gus, tolong Gus. Mungkin dia cinta sama Wafi ya. Gimana ayat Al-Qur'annya ya, wa innaka latahdi man ahbabta itu ya, engkau tidak bisa memberikan petunjuk pada ya, walakin Allah yahdi man yasha. Ya. Dan di sini juga adalah ikrah fiddin. Jadi tidak boleh dipaksa ikrah. Ikrahul iman di sini dilarang oleh Al-Qur'an, apalagi yang cuma di bawahnya itu. Jadi apalagi juga ikrahul fikr harus kami paksakan harus ikut saya, enggak. Ya, kami hanya menyampaikan ini yang benar dan ini yang salah. Ciri-ciri dari Imamiyah itu ada di klan Ba'alawi, di gerakan Ba'alawi. Ciri-ciri Imamiyah, Ismailiyah, Ubaidiyah. Di antaranya mufadolah. Itu siapa yang mencetuskan mufadolah pertama kali mencetuskan mufadolah itu adalah Abdullah bin Sabah. Mufadolah itu membanding-bandingkan. Itu di Ahlussunnah tidak ada. Terus juga siapa yang mencetuskan ibahiyah? Ibahiyah itu memperbolehkan sesuatu yang dilarang. Ibah itu kan boleh. Jadi memperbolehkan sesuatu yang dilarang itu siapa yang mencetuskannya? Itu adalah Ismailiyah. Ismailiyah anak cucu Maimun Al-Qaddah. Di sini memperbolehkan nyemak-nyemak itu berarti ini ibahiyah. Terus di sana juga ada asobiyah. Asobiyah itu sama Islam sudah dihancurkan dengan sabda baginda adalah farqu bainakum bainal arab wal ajam. Sudah tidak ada perbedaan di antara kalian semua, di antara orang Arab dan orang Ajam, orang Mekah dengan orang Indonesia, tidak ada perbedaannya kecuali apa? Illa bitaqwallah, kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan Al-Qur'an. Inna akramakum indallahi atqakum. Seperti itu Mas Riki. Teman-teman kalau tentang Syiah boleh teman-teman yang ingin mempelajari itu bisa cari ini nih. Ini buku panduan Majelis Ulama Indonesia. Nanti teman-teman akan bisa tahu nama-nama Habib yang di sini, kemudian ajaran Syiah itu bagaimana dan sikap MUI bagaimana. Ini belum saya ulas di YouTube memang, tapi ini bisa dicari. Ini dari MUI ini. Termasuk daftar pondok pesantren yang terafiliasi dengan Syiah di Indonesia. Sekelumit sejarah Syiah di Indonesia ada, kemudian skema gerakan politik Syiah di Indonesia ada. Nanti bisa kelihatan, oh memang Tuan Habib Alwi itu Syiah, niat Ismailiyah dan lain sebagainya. Kemudian Pekalongan hadir, semangat terus. Wah, Pekalongan ini. Cinta NKRI sampaikan terus secara masif dan berkelanjutan terkait ajaran-ajaran semua bangsa mereka Balwi mau nipu Allah, tapi Allah lebih keras tipuannya kepada Habib-Habib palsu itu. Ashabul Kahfi, saya santri Gus Amin dulu Gus. Kakak panjenengan Gus Jafar siap ada di garda terdepan Batu Ampat. Oke. Dari Kalbar Nima. Nah, Kalimantan ini juga butuh disentuh ya. Dari Kalbar Nyimak terus kedobolan klan-klan Ngablawi supaya Mukibin pada sadar. Muhammad Afifi, perdebatan ini malah bikin cerdas di bumi Nusantara. Jainuddin, Bakul Sawi sudah sangat keterlaluan, sepak terjangnya di NKRI merusak sendi-sendi kehidupan negara masif, organisir, sistematis, masyarakat. Jangan sampai berlarut-larut lagi. Batang datang hadir, kemudian ini banyak sekali ya. Ini saya bisa membacakan semuanya, teman-teman, mohon maklumnya. Oke, Jafar, tadi yang mau disampaikan apa, Jafar? Oke. Ini kemarin ini 4 hari yang lalu banyak yang japri ke saya, katanya saya durhaka terhadap guru. Jadi
guru saya itu sekarang voice-nya dipelintir, dipindah-pindah, itu karena sebab saya. Nah, akhirnya saya jawab satu persatu, mereka yang japri itu saya jawab. Yang durhaka itu siapa? Saya mulai bicara, mulai turun dalam polemik nasab, tidak pernah saya menyeret guru saya atau menyerang guru saya. Bahkan sering sekali saya sampaikan, saya tidak ridho kalau di antara teman-teman alumni itu menyeret guru besar kita atau nama guru kita terhadap polemik nasab. Itu saya tidak ridho. Kalau nanti saya bisa menuntut di hadapan Allah, saya tuntut kalian semua yang sudah menyeret guru saya terhadap polemik nasab. Karena guru saya itu tidak tahu menahu terhadap polemik nasab, dan guru-guru kita ini di Mekah tidak pernah ikut-ikutan terhadap polemik nasab. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang melakukan itu siapa? Maksud saya, yang melakukan penyebaran voice itu siapa? Itu yang harus dicari. Karena dia pelakunya. Dalam hukum agama maupun hukum negara, tidak ada orang itu dihukum atas perbuatan orang lain. Dalam Al-Quran sudah jelas, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak boleh dosa itu dibebankan terhadap orang lain, tidak bisa. Jadi pelakunya siapa? Pelakunya itu sudah disebut dalam voice itu, namanya Andi. Ya cari dong Andi itu. Panggil Andi itu. Kenapa kamu menyebarkan voice itu? Saya tahu, seandainya saya seperti kalian, para kibin-kibin, saya tuntut. Tapi kan saya tidak seperti kalian. Saya legowo. Saya di framing, saya diam. Hanya saya jawab terhadap framingan itu. Seandainya saya mau nuntut, saya nuntut loh. Yang menyebarkan dia, yang marah dia, yang menuntut dia, padahal yang diserang saya, yang di framing saya. Yang pantas itu saya yang nuntut, saya bilang gitu. Sudah kalian cari ya, saya bilang gitu. Bahkan saya sampaikan melalui media kepada pengurus-pengurus besar organisasi santri Mekah itu, tolong kalau mau diadili saya siap. Saya seorang laki-laki, saya siap. Tapi yang menyebarkan voice itu hadirkan. Kalau yang menyebar voice itu tidak dihadirkan, nah berarti ini bukan pengadilan gitu. Saya siap diadili, tapi yang menyebarkan voice itu hadirkan. Begitu ini Mas Riki sekarang. Bahkan yang termasuk yang mengadu itu ya kepada guru satunya itu ya karena katanya berdasarkan voice yang sudah beredar. Juga tuntutannya. Dan kenapa saya juga suruh keluarkan dari barisan santri? Ya dasarnya itu kan ditanya kenapa harus dikeluarkan? Apa yang Ja'far itu lakukan? Ya kan sudah dimarahi dengan guru ya, otomatis berarti dia bermasalah. Oh, nggak bisa seperti itu. Katanya yang pengurus yang aktif, nggak bisa seperti itu dong. Masa hanya berdasarkan voice langsung dianggap salah? Ya kita adili dulu. Voice itu seperti apa, yang menyebarkan seperti apa, yang dimarahi ya seperti apa. Ya harus melalui pengadilan dulu, baru kita hukum. Untung ya di organisasi yang saya ada itu juga banyak yang yang bersikap adil lah. Ya, fair. Iya, fair. Itu Mas Riki. Jadi sekarang kibin-kibin yang di Madura itu katanya ya. Sebenarnya saya itu sudah dengar sebelum ada kejadian itu. Dari anak-anak buah saya itu datang. Hati-hati paman katanya. Hati-hati kiai, yang ponakan bilang paman, yang anak buah itu bilang kiai. Hati-hati sekarang mereka bersatu untuk mengeluarkan jenengan dari barisan santri. Oh, saya tidak masalah, saya bilang gitu. Walaupun dikeluarkan, kan yang mengeluarkan bukan guru saya sudah meninggal. Iya. Kalau yang mengeluarkan guru saya nangis sampai mati saya gitu. Yang mengeluarkan ini sekarang ya orang Madura juga. Jadi saya nggak masalah, biarin dikeluarkan, nggak dikeluarkan ya nggak masalah. Yang penting saya ini menyampaikan kebenaran. Makanya di situ sebelum saya melangkah, saya kaji siapapun tokoh-tokoh terdahulu yang berbeda dengan gurunya dalam pandangan ilmu loh, bukan akidah. Dalam pandangan ilmu saya kaji. Di antaranya Imam Syafi'i yang saya ceritakan itu. Imam Syafi'i dikecap. Bahkan Imam Syafi'i tidak boleh masuk masjid di Mesir sampai pemerintah turun tangan. Kenapa? Karena Imam Syafi'i berbeda dengan gurunya. Seandainya tidak ada perbedaan itu, tidak akan pernah lahir mazhab ketiga dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Jadi ini Mas Riki ya,
saya juga sudah menyusun nanti risalah kecil untuk para santri. Nah, kan menurut si bocil itu apa yang Keluar keluar dari menyampaikan manhaj. iya manhaj itu. Jadi al-asyaki man khoroja an manhaji aslafihi. Nah, jadi manhaj ini diartikan komitmen. Nah, ya ini pengertian Ba'nawi seperti itu. Jadi santri ketika berguru itu sudah berkomitmen menjadi santri seumur hidup sampai meninggal. Ya, ya. Ya menjadi santri ya tidak boleh membedai gurunya, komitmen katanya. Nah di sini terlalu sempit di dalam mengartikan itu. Saya bilang ini bukan komitmen, ini manhaj jalan dakwah. Kalau misalnya terjadi perbedaan penelitian, perbedaan ijtihad, kalau sekarang ijtihad sudah ditutup, ya yang ada hanya penelitian, ya tidak masalah dong. Tapi sesuai dengan dalilnya dan jangan keluar dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu baru celaka itu, saya bilang gitu. Jadi biar santri ini, kenapa santri-santri di Indonesia tidak berkembang? Nah, Iya, ya karena santri ini di Indonesia dianggap komitmen. Akhirnya apapun santri itu, apapun penelitian santri itu tidak boleh berbeda dengan gurunya. Ya, perbudakan massal ini. iya itu saya mau ngomong itu. Akhirnya ilmu pengetahuan dan institusi lembaga pendidikan menjadi pabrik-pabrik perbudakan. Betul. Iya kan? Harusnya kan dari filsafat pendidikan, kalau kita kembali ke dasar, pendidikan itu tidak memperbudak. Kok malah ini memperbudak. Meskipun nanti ngeles, enggak ini tidak memperbudak. Ya tetap aja prakteknya itu memperbudak. Masa gara-gara perbedaan seperti Kiai Ja'far, katakanlah kalau ini dianggap ke ranah perbedaan ya, katakan saja begitu. Kemudian diwaduli sehingga sang guru itu harus menekan kepada si santri. Itu kan sudah praktek-praktek apa namanya, pengekangan, penindasan atas ilmu pengetahuan, atas nama ilmu pengetahuan dan agama, atas nama relasi guru dan murid. Ya enggak begitulah. Kalau begitu kapan ininya santri-santri kapan bisa memerdekakan diri jiwanya, pikirannya begitu. Ya Iya, kalau ikut kabit ya mungkin begitu ya, seumur hidup jadi iya, begitu ya. kalau ikut kabib dan nyantri kepada Muhyiddin Kabib, ya seperti itu Mas Riki. Jadi saya juga meneliti ya, Bahsul Masail perdebatan seluruh di antara santri dengan panelisnya, dengan perumusnya. Saya cukup bangga, walaupun itu bukan santri saya cukup bangga. Tapi kemana mereka setelah pulang dari pondok? Itu juga itu menjadi apa ya? Pertanyaan saya itu. Saya kalau melihat Basul Masail di YouTube itu saya seneng gitu ya. Anak muda ini berani-berani ya. Berani dalam mengemukakan pikirannya, pendapatnya, hujahnya gitu. Tapi setelah keluar dari pondok kok seperti hilang dari peredaran begitu cara berpikir mereka itu. Ini apa ini? Ada gap, bottleneck apa ini proses itu? Ini kan fenomenanya sama seperti ini ya. Anak muda Indonesia itu jago main bola. Dari usia kecil sampai 18-20 tahun jago. Setelah umur di atas itu udah hilang tuh. Kan anak-anak Indonesia itu kan juara lah sepak bola di dunia internasional kan. Tapi menjelang sudah masuk ke usia dewasa itu hilang tuh. Ini kan nampaknya fenomena ini ada di berbagai lini kehidupan kita. Khususnya kalau sekarang ini kan katakanlah di ranah kesantrian. Jadi ini semoga sampai di telinga santri, kan sekarang sudah pulangan dari pondok semua. Iya. Jadi semoga ini jadi jangan pernah takut untuk meneliti. Dan jangan pernah takut untuk mengkaji. Dan jangan pernah takut untuk memperdalam lagi apa yang kalian semua dapat dari pondok masing-masing. Kembangkan ilmu. Jadi kalau kita kembali ke Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Di sini 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang sebenarnya yang memberi pengetahuan itu adalah Gusti Allah melalui sebab jalur pengetahuan itu dari tangan-tangan guru jenengan. Jadi ketika Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya Waqi, syakautu ila Waqi'in bisu'i hifdi, fa'amartu bitarkil ma'asi. Jadi katanya Imam Syafi'i, setelah saya mengadu kepada guru saya tentang jeleknya hafalan saya
maka guru saya uh, memerintahkan saya untuk meninggalkan kemaksiatan. Tinggalkan kemaksiatan. Kenapa? Li'annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Karena sesungguhnya itu ilmu itu adalah nur Allah, bagian dari nur Allah, dan nur Allah itu tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Nah, ini jelas. Jadi para santri, bukan saya mengajak kalian semua jangan salah paham. Bukan saya mengajak kalian semua durhaka terhadap gurunya, enggak, melawan enggak. Tapi dalam kajian dan penelitian. Saya melihat sudah video kalian semua di Bahsul Masail hebat-hebat semua, tegas-tegas semua, dan bisa berdebat dengan para perumus-perumusnya dan narasumbernya. Itu luar biasa. Makanya itu semua kembangkan. Hindari durhaka. Durhaka itu bedakan antara durhaka dan beda pendapat. Durhaka itu menyakiti guru. Berani terhadap guru itu durhaka. Tapi kalau cuma beda pendapat, seandainya tidak ada perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Malik, maka tidak akan pernah lahir mazhab ketiga Syafi'i yang kita anut ini. Ini satu. Nah, yang kedua, seandainya tidak terjadi perbedaan pendapat di antara murid dan gurunya, yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari, pendiri mazhab akidah Al-Asy'ariyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, gurunya itu adalah bapak angkatnya sendiri, Abu Ali Al-Dubai Mu'tazilah. Oleh karena itu, setelah Abul Hasan Al-Asy'ari mendampingi gurunya yang sekaligus bapak angkatnya, bapak tirinya, ya, karena ibunya Abul Hasan itu dinikahi oleh Abu Ali Al-Jubai. Siapa Abu Ali Al-Jubai itu? Abu Ali Al-Jubai itu adalah perumus Mu'tazilah. Perumus Mu'tazilah yang menjadi bapak tirinya Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, setelah berapa orang mengajukan pertanyaan kepada gurunya Abu Ali Al-Jubai dan tidak bisa menjawab dengan jelas, akhirnya Abul Hasan Al-Asy'ari mulai curiga dengan madhab gurunya itu. Kemudian Abul Hasan Al-Asy'ari meneliti dan mengkaji dan mendalami sehingga beliau itu bermimpi baginda Nabi dan mendirikan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebut dengan Asy'ariyah atau mazhab Asy'ari di dalam akidah. Seandainya tidak ada murid yang berani meneliti seperti Abul Hasan Al-Asy'ari, maka tidak akan pernah lahir dalam akidah mazhab Asy'ariyah. Seperti itu santri-santri. Iya. Ya kalau Imam Syafi'i kalau apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i itu dianggap durhaka kepada gurunya, berarti kita mengikuti murid yang durhaka kepada gurunya. Ini yang benar. Sebenarnya saya mau sampaikan tapi takut. Ya termasuk Habib itu kan mengaku sebagai Syafi'iyah kan, pengikut Imam Syafi'i kan. Ya berarti mereka pengikut murid yang durhaka kepada gurunya kalau menggunakan basis argumen seperti itu. Kan tidak begitu kan. Iya, jadi begini, biar jelas, Mas Riki ya. Perbedaan Imam Syafi'i dengan Imam Malik sebenarnya ekstrim. Sangat ekstrim. Jadi Imam Syafi'i itu tidak cocok dengan usul mazhab gurunya Imam Malik yang hanya berpedoman kepada dua hal. Apa itu? Dua hal itu. Maqsadus syariah yang pertama, yang kedua istiqroru ahwali ahli Madinah. Ketetapan yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang ahli Madinah. Ini para santri ya, khusus para santri, khusus netizen secara umum. Jadi dua hal ini katanya Imam Syafi'i ini kurang kuat. Makanya katanya Imam Syafi'i, ahyanan imamuna Malik ya'khud bil asli wa yatrukul far. Jadi ya'khud bil asli, mengambil asal dari pedoman dari asal, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, wa yatrukul far, dan meninggalkan arfat cabang, yaitu pendapat-pendapat para sahabat dan ketetapan-ketetapan para sahabat. Wa ahyanan, terkadang beliau itu ya'khud bil far'i wa yatrukul asl, mengambil cabang itu ya pendapat para sahabat dan ketetapan para sahabat dan meninggalkan asal, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Itu katanya Imam Syafi'i tentang Imam Malik. Amma indi, wah ini ekstrim ini. Kalau menurutku as-syar'u itu ada 4. Syara itu ada asalnya 4. Imma nas minal Quran, imma nas dalil dari Al-Quran, kemudian
wan nas minal ahadis, nas dari ahadis, ini yang kedua. Yang ketiga apa? Ijma. Nah, ijma ulama baik di kalangan sahabat maupun sampai sekarang. Nah, yang ketiga. Yang keempat apa? Al-qiyas. Kalau sudah tidak ada di tiga ini, maka kita kiaskan. Kita bandingkan. Kemudian kita tetapkan hukumnya sama dengan asalnya. Seperti itu. Empat. Nah, terus kan Imam Syafi'i ditegur sama teman-temannya. Sama dengan saya sekarang ditegur kan. Dengan sesama alumninya. Hal adalla Malik. An-Nas ya Ibn Idris katanya. Apakah Syekhuna Malik ini menyesatkan manusia? Kalau memang jenengan anggap itu salah. Nah, saya nggak menganggap salah. Cuma perbedaan antara pandangan saya dan guru saya. Kan gitu katanya Imam Syafi'i. Apakah Imam Malik menyesatkan manusia? Enggak. Imam Malik tidak menyesatkan manusia. Bal hum dollu bita'assubihim lahu. Bal hum, akan tetapi mereka santri-santrinya dan pengikut-pengikutnya itu yang sesat karena terlalu fanatik terhadap Imam Malik. Nah, ini yang disesatkan oleh Imam Syafi'i. Jadi ini saya ambil dalil, santri-santri kalau terlalu fanatik sama gurunya, ini bukan menurut saya. Menurut Imam Syafi'i, kalian semua itu sesat. Ya, ya, ya.